kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Diandra Felicia kembali lagi hadir menjumpai Anda. Dan kali ini di program Bisa Bincang Santai dalam rangka memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Pada kesempatan kali ini Bisa Bincang Santai akan membahas seputar Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan telah hadir saat ini bersama saya ada Ketua Komsos Keuskupan Maumere, ada Romo Polikarpus Sola PR. Selamat malam Romo. Selamat malam juga Diandra. Ya, selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-55 nih Romo. Ya, hari yang sangat spesial, hari yang sangat bersukacita termasuk untuk kita para komunikator Katolik. Ya, dan malam hari ini kita akan membahas seputar seperti apa sih Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini Romo. Dan mungkin mengawali jumpa kita kali ini, saya mungkin dengan pertanyaan pembuka, yaitu sejak kapan Gereja Katolik ini berbicara tentang alat-alat komunikasi sosial secara khusus Romo? Baik Diandra, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ya berkenan dengan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia hari ini, Biro Komsos Keuskupan Maumere itu sesungguhnya sudah berbagi flyer ucapan selamat melalui berbagai status WA Group. Namun baiklah, dalam kesempatan yang berrahmat ini, selaku Ketua Biro Komsos Keuskupan Maumere, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia hari ini untuk Bapak Uskup, Kuria Keuskupan Maumere, para imam, biarawan-biarawati, para pegiat komsos paroki dan lembaga, para pekerja media, para wartawan, dan tentunya seluruh umat Keuskupan Maumere. Dengan peristiwa hari ini kita sekalian diutus untuk menjadi saksi kebenaran, untuk pergi, melihat, dan berbagi. Dan dengan ucapan ini serentak hendak menegaskan bahwa hakikat Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia adalah perayaan gereja universal, dirayakan oleh gereja di seluruh dunia. Hari yang tidak semata eksklusif untuk kita para pegiat komsos atau pekerja media, tapi hari yang diabdikan untuk seluruh anggota gereja, karena menyadari sumbangan dan kontribusi besar dari media komunikasi sosial sebagai sarana pewartaan gereja hingga saat ini. Saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Diandra tadi, sejak kapan Gereja Katolik bicara tentang media komunikasi sosial secara khusus. Kita tahu gereja kita, Gereja Katolik itu bertumbuh, berkembang dalam lintasan sejarah, ada aspek historisitasnya. Dan itu bermula dari gereja awal, gereja perdana dalam kepemimpinan para rasul, terus berlanjut sampai gereja saat ini. Ada periodisasi gereja di masa Konsili Vatikan pertama dan di masa Konsili Vatikan kedua. Masing-masing zaman Diandra tentu punya media komunikasinya, yakni alat-alat komunikasi yang digunakan oleh gereja sebagai sarana pewartaan iman. Awal-awal dulu tentu dengan media komunikasi tradisional. Lalu makin ke kemudian dengan perkembangan teknologi, termasuk teknologi komunikasi, gereja memanfaatkan media komunikasi modern bagi kepentingan pewartaan Injil. Namun secara khusus, gereja berbicara tentang media komunikasi sosial adalah sejak Konsili Vatikan kedua. Kita tahu dalam sejarah ini konsili ekumenis yang besar, sekaligus dari gagasan brilian Paus Yohanes ke-23. Tidak tanggung-tanggung dihadiri 2000-an uskup dari seluruh dunia. Berlangsung dari 11 Oktober 1962 hingga 8 Desember 1965 di Vatikan, Roma. Dibuka secara resmi oleh Paus Yohanes ke-23 dan ditutup oleh Paus Paulus ke-6. Dan menghasilkan 16 dokumen gereja yang menandai sikap keterbukaan sekaligus keterlibatan gereja dalam dunia yang berubah. Satu dari 16 dokumen itu berbicara secara khusus
tentang upaya-upaya komunikasi sosial oleh gereja, yakni Decret Inter Mirifica, yang dalam bahasa Inggrisnya Among the Wonderful, yang berarti di antara yang mengagumkan. Dan yang mengagumkan itu ialah penemuan alat-alat komunikasi sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Itu menjadi latar belakang sejarah di mana gereja mulai berbicara secara khusus tentang media sosial oleh gereja sampai dengan saat ini, Diandra. Lalu apa saja dokumen-dokumen gereja Katolik yang berbicara seputar alat-alat komunikasi sosial, Romo? Seperti yang saya bilang tadi, Diandra, pada prinsipnya gereja Katolik mulai membicarakan secara khusus tentang media komunikasi sosial itu sejak Konsili Vatikan II melalui Dekret Inter Mirificanya. Dekret yang secara khusus memberi dasar-dasar doktriner tentang penggunaan alat-alat komunikasi sosial. Selain Inter Mirifica yang diterbitkan 4 Desember 1963 di Andra, dalam perkembangan gereja pun mengeluarkan dokumen yang lain, yakni Communio et Progressio, itu di tanggal 23 Mei 1971, dan Aetatis Novae 22 Februari 1992. Communio et Progressio itu instruksi pastoral tentang pedoman pastoral dalam hal penggunaan alat-alat komunikasi sosial. Sedangkan Aetatis Novae juga instruksi pastoral tentang rencana pastoral konkret sehubungan dengan media komunikasi sosial. 3 dokumen gereja ini, Diandra, tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi satu sama lain saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling mendukung dari sisi isinya. 3 dokumen bersejarah yang semestinya juga kita ketahui sebagai anggota gereja, juga secara istimewa oleh para komunikator Katolik. Nah, Romo, berkaitan dengan apa yang sudah Romo jelaskan tadi, lalu bagaimana latar belakang sejarah perayaan Hari Minggu Komsos Sedunia dalam gereja Katolik ini, Romo? Baik, Diandra. Perayaan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia dirayakan oleh gereja atas rekomendasi dari Dekret Inter Mirifica nomor 18, yang mana sebagiannya berbunyi demikian, Diandra. Supaya kerasulan gereja yang bermacam-macam di bidang upaya-upaya komunikasi sosial makin dimantapkan secara efektif, hendaknya di semua keuskupan atas kebijaksanaan para uskup setiap tahun dirayakan Hari Komunikasi Sosial. Pada hari itu umat beriman diajak menyadari kewajiban-kewajiban mereka di bidang itu, memanjatkan doa-doa baginya, dan mengumpulkan dana untuk maksud itu. Jadi ini perayaan Gereja Universal satu-satunya yang menjadi rekomendasi dari dokumen resmi yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II. Hari yang dimaksudkan itu, Diandra, adalah hari Minggu Paskah ke-7, seminggu sebelum perayaan Pentakosta. Dan dalam sejarah, Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia sudah dirayakan gereja sejak masa kepausan Paus Paulus ke-6, yakni tanggal 7 Mei 1967, dengan pesan pastoralnya saat itu adalah gereja dan komunikasi sosial. Ini sudah dari tahun 1967, berarti sudah 50 tahun lebih ya, Romo ya, sudah kalau hari ini ya 55 tahun. 55 tahun ya dirayakan setiap tahun. Nah, berkaitan dengan hal ini, bagaimana dengan perayaan Hari Minggu Komsos Sedunia tahun ini, Romo? Tentang poin ini, diantaranya terimplisit dalam Inter Mirifica nomor 18 tadi, bahwa ketika merayakan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia setiap Minggu Paskah ke-7 dalam tahun, dengan sendirinya ada perayaan Ekaristi. Itu biasanya Komsos KWI akan mengeluarkan itu pesan Paus
sekaligus juga bahan untuk tata perayaan Ekaristinya untuk hari Komsos. Lalu kemudian itu akan disebarkan ke keuskupan-keuskupan, selanjutnya di keuskupan akan disebarkan ke paroki-paroki, juga lembaga-lembaga bakti, biara-biara, seperti itu. Lalu ada sosialisasi dan edukasi dalam banyak cara untuk menyadarkan umat yang adalah anggota gereja akan kewajiban-kewajibannya terhadap bidang komunikasi sosial. Juga ada doa-doa yang dipanjatkan dan juga pengumpulan dana atau yang kita kenal sekarang itu kolekte Komsos, satu dari sekian kolekte wajib dalam gereja kita untuk mendukung karya pastoral komunikasi sosial. Menyadari saat ini secara global maupun nasional kita masih dalam situasi pandemi COVID, maka kegiatan-kegiatan dalam rangka mengisi dan memaknai Hari Komsos Sedunia itu kebanyakan dilakukan secara virtual online. Ekaristi dengan media live streaming, media zooming dan webinar untuk pelatihan-pelatihan media atau kemasan aneka perlombaan. Seperti yang kalau Diandra ikuti saat ini atau selama ini oleh Komsos KWI, itu melalui kegiatan Pekan Komsos Nasional online-nya. Itu sudah sedari Maret hingga puncaknya hari ini 16 Mei, juga dengan keterlibatan Komsos-Komsos keuskupan se-Indonesia. Hari ini ada pengumuman hasil lomba PKSN online 2021. Ya. Salah satunya hasil lomba membuat lagu. Ya. Yang lagu juaranya kita boleh buka sebagai tayangan jeda dari podcast ini. Lagu berjudul Bagi Dunia Yang Terang. Ya. Dinyanyikan oleh Lisa Arianto dan Alexander Luciano. Ya. Ketika dunia menulis hidupnya, terhampar ragam rupa, warna dan bentuknya, kita pun mengira kita tahu semua. Nyatanya benar itu hanya sebatas prasangka. Kau yakinkan aku untuk datang dan melihat, kau tunjukkan padaku setiap warna yang ada. Ku hadir dan berjumpa, mendengarkan dengan hati, hadir dengan hati terbuka. Datang dan lihatlah, dunia itu nyata. Buanglah prasangka, katakanlah yang ada. Sampaikan pada semua, jangan ragu wartakan. Jadilah saksi Tuhan bagi dunia yang terang. Itu nyata, buanglah prasangka, katakanlah yang ada. Sampaikan pada semua, jangan ragu wartakan. Jadilah saksi Tuhan bagi dunia yang terang, bagi dunia yang terang, bagi dunia yang
yang ada. Sampaikan pada semua, jangan ragu wartakan. Jadilah saksi Tuhan bagi dunia yang terang. Nah, berkaitan dengan hal ini Romo, tadi sempat disinggung bahwa ada Santo Franciscus de Sales. Ya. Lalu sebenarnya siapakah Santo Franciscus de Sales ini? Pada pestanya setiap tanggal 24 Januari, Paus ini mengeluarkan pesan untuk Hari Minggu Komsos sedunia ini, Romo. Baik Diandra, Santo Franciscus de Sales itu seorang yang berkebangsaan Prancis. Oleh gereja dia dikenang sebagai uskup dan pujangga gereja yang pestanya itu setiap tanggal 24 Januari dalam plenarium gereja kita. Di tanggal ini Paus akan mengeluarkan pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang walaupun perayaannya baru nanti pada Minggu Paskah ke-7. Ini dilatar belakangi oleh dikukuhkannya atau ditetapkannya Santo Franciscus de Sales oleh Paus Pius ke-11 sebagai pelindung media komunikasi, juga pelindung pers Katolik, pelindung para wartawan atau juga pelindung jurnalis. Ada dasar sejarahnya dari jasa besar Santo Franciscus de Sales yang menggunakan media pada zamannya sebagai sarana pewartaan iman. Lewat tulisan yang menjadi buku-buku rohani klasik, tulisan-tulisan pamflet di seantero kota Cablais, Prancis, juga melalui surat kabar yang dirintisnya untuk menyebarkan iman, yang mana dibilang puluhan ribu orang itu dia tobatkan dan kemudian kembali ke pangkuan gereja Katolik. Oke. Tadi kita kembali lagi nih Romo. Tadi Romo sudah menjelaskan apa saja yang dilakukan dilakukan gereja dalam rangka perayaan Hari Minggu Komsos sedunia. Tadi sudah sempat Romo sampaikan. Lalu bagaimana nih Romo dengan perayaan Hari Minggu Komsos tahun ini? Baik, Diandra. Untuk perayaan Hari Komsos sedunia di tahun ini 2021, itu seperti yang tadi saya katakan, bagian juga dari sejarah itu jatuh pada hari Minggu Paskah ke-7 dan tahun ini persisnya tanggal 16 Mei hari ini. Dan ini adalah perayaan Hari Komsos sedunia yang ke-55 dalam sejarah gereja kita. Itu kalau kita hitung dari perayaan Hari Komsos sedunia yang pertama dalam masa kepausan Paus Paulus ke-6 tadi di tahun 1967. Seperti biasa Bapak Paus, yakni Paus Franciscus, Paus kita saat ini, juga dia mengeluarkan itu pesan pastoralnya, dan itu mengusung tema sedikit panjang, datang dan lihatlah. Itu dari Yohanes bab 1 ayat 46, berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Kita semua dipanggil menjadi saksi kebenaran untuk pergi, melihat, dan berbagi. Ya, lalu Romo, untuk pesan Paus untuk Hari Minggu Komsos sedunia di tahun ini sendiri, mungkin Romo bisa menjelaskan seperti apa? Baik Diandra, itu pesan Paus hari ini di seluruh gereja-gereja ketika ada perayaan Ekaristi untuk perayaan komunikasi sosial sedunia yang ke-55, itu menggantikan khotbah. Itu dibacakan secara resmi sebagai suara atau pesan Paus supaya itu menjadi permenungan untuk seluruh umat anggota gereja. Dari sisi teksnya memang agak panjang. Karena itu di sini saya hanya menggarisbawahi 1-2 poin pentingnya saja dari pesan Paus itu. Pertama, Paus Franciscus mengawali pesannya diantaranya dengan mengutip apa yang dikatakan Beato Manuel Lozano Garrido ketika dia menasihati rekan-rekannya sesama wartawan. Dia katakan, buka mata Anda dengan takjub terhadap apa yang Anda lihat dan biarkan tanganmu merasakan kesegaran dan vitalitas, sehingga ketika orang lain membaca apa yang Anda tulis, mereka akan menyentuh denyut kehidupan yang ajaib. Datang dan lihatlah
itulah aktivitas wartawan. Maka seperti wartawan kita perlu bergerak, pergi melihat sendiri, tinggal bersama orang-orang, mendengarkan kisah mereka dan mengumpulkan berbagai pendapat atas realita yang akan selalu mengejutkan. Dan ini oleh Paus menjadi model komunikasi menjumpai, cara iman Kristiani itu dikomunikasikan. Yang berikut ada satu untaian kalimat menarik dari pesan Paus. Menghabiskan sol sepatu, yang berarti turun ke jalan. Ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Paus dalam dunia pemberitaan dan penerbitan. Tentu pada zaman ini, ketika digantikannya liputan investigatif yang original dalam surat kabar, siaran televisi, radio, dan juga website, menjadi liputan berisi narasi tendensius. Juga ketika pemberitaan yang hanya dirancang di ruang redaksi, di depan komputer, di pusat-pusat berita, di jejaring sosial, tanpa pernah keluar ke jalan. Tanpa menghabiskan sol sepatu yang artinya turun ke jalan, itu maksudnya Paus, tanpa bertemu orang mencari cerita atau memverifikasi situasi tertentu dengan mata kepala sendiri, akan mustahilah bagi kita untuk menangkap kebenaran dan mewartakannya kepada sesama. Konteks biblis dari pesan Paus adalah perikop Injil Yohanes tentang murid-murid pertama dalam diri Filipus dan Nathanael, juga Andreas dan Simon Petrus saudaranya. Filipus mengantar Nathanael, Andreas dia mengantar Simon Petrus, mengantar mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ajakannya yang sama, mari datang dan lihatlah. Dengan itu mereka kemudian tidak saja mengenal dan mengimani Yesus, tapi juga berubah. Mereka menjadi murid dari Tuhan Yesus. Beginilah iman Kristiani itu dimulai dan dikomunikasikan, yakni Injil sebagai berita, sebagai pengetahuan langsung, lahir dari pengalaman dan bukan dari desas-desus. Poin yang lain, dalam pesannya Paus juga mengapresiasi keberanian dan komitmen dari begitu banyak pekerja profesional, para wartawan, para pekerja film, editor, dan sutradara yang kerap bekerja dengan penuh resiko. Suatu jurnalisme yang sungguh menceritakan realitas, menuntut kemampuan untuk pergi ke tempat di mana tak seorang pun pergi. Berikut Paus menyadari sumbangsi yang besar dari kehadiran internet, bagian dari website, yang mana berkat internet kita punya kesempatan menceritakan apa yang kita lihat, apa yang terjadi di depan mata, dan berbagi kesaksian. Sehingga kita dituntut untuk bertanggung jawab baik sebagai pengguna maupun juga sebagai konsumen. Pada poin yang lain, Paus pun menegaskan dalam komunikasi tidak bisa sepenuhnya menggantikan melihat secara pribadi, melihat secara langsung. Kita tidak berkomunikasi hanya dengan kata-kata, tapi dengan mata, dengan nada suara, dan juga dengan gerakan. Maka tantangan yang menanti kita adalah berkomunikasi dengan menjumpai orang-orang dimanapun mereka berada dan sebagaimana mereka adanya. Demikian Diandra. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan Hari Komsos Sedunia ini, Romo. Ya. Lalu apa yang dilakukan Komsos Maumere ini sendiri, Romo, untuk mengisi atau memaknai perayaan Hari Minggu Komsos Sedunia? Baik Diandra, sebagai Ketua Biro Komsos Keuskupan Maumere, sejujurnya saya katakan tak banyak kegiatan yang Komsos lakukan. Seperti halnya komsos-komsos di keuskupan lain, yang mana dalam rangka Hari Komsos Sedunia ini banyak hal yang mereka lakukan. Yang bisa Komsos Maumere lakukan itu sebatas memfasilitasi perayaan Ekaristi Hari Komsos hari ini di paroki-paroki.
dengan melanjutkan pesan Paus dan juga tata perayaan Ekaristi ke para pastor paroki, juga lembaga-lembaga biara. Juga yang lagi kita langsungkan ini podcast untuk mendalami tentang Hari Komunikasi Sosial Sedunia dari sisi sejarah dalam gereja kita, juga dari sisi perayaan itu sendiri. Juga satu planning yang belum kita mulai adalah perencanaan untuk memproduksi film pendek dengan mengusung tema-tema motivasi. Saya pikir itu hanya 1-2 hal yang bisa kita lakukan Komsos Maumere dalam rangka Hari Komsos Sedunia tahun ini. Oke, nah ini terakhir Romo, apa harapan dari Romo sebagai Ketua Komsos Maumere untuk kedepannya pengembangan karya pastoral dari keuskupan dari Komsos Keuskupan Maumere ini, Romo? Ya, pertama itu Komsos Keuskupan Maumere akan berjuang meningkatkan sumber daya dan semangat kerjasama yang baik bagi para kru komsosnya. Saat ini di tengah situasi pandemi, ada pelatihan-pelatihan secara virtual dari Komsos KWI, Komsos Rego Nusra, juga dari Signis Indonesia. Yang kedua, Komsos akan terus menjalin kerjasama dengan lebih banyak pihak dalam rangka tentunya membangun jejaring dan kemitraan untuk mendukung karya Komsos Keuskupan Maumere. Yang ketiga, Komsos pun terus mengupayakan dukungan sarana prasarana yang menjawab kebutuhan kita saat ini, teristimewa alat-alat komunikasi virtual online untuk karya Komsos di masa pandemi COVID ke depan ini. Atas nama keluarga besar Biro Komsos Keuskupan Maumere, saya sungguh mengharapkan dukungan lewat doa, sarana dan dana untuk pastoral Komsos lebih lanjut dari Bapak Uskup, Kuria Keuskupan Maumere, para imam, biarawan-biarawati, para pegiat Komsos paroki, pekerja media, dan seluruh umat Keuskupan Maumere. Dengan perayaan Hari Minggu Komsos Sedunia yang ke-55 hari ini, mari bersama dengan Komsos Keuskupan Maumere kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran, untuk pergi, melihat, dan berbagi. Itu kurang lebih harapan-harapan Komsos Keuskupan Maumere untuk perjalanan Komsos ini ke depan, dan juga untuk semangat yang boleh terinspirasi dari perayaan Hari Komsos Dunia yang ke-55 pada hari ini, Diandra. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, akan dibawakan sebuah doa dari bagian dari pesan Paus yang akan dibawakan oleh Ketua Komsos Keuskupan Maumere, Romo Polikarpus Sola. Silahkan Romo. Baik, ini doa gereja, doa yang kita bawakan secara bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami untuk keluar dari diri kami sendiri dan pergi mencari kebenaran. Ajarilah kami untuk pergi dan melihat. Ajarilah kami untuk mendengarkan, untuk tidak menumbuhkan prasangka, untuk tidak menarik kesimpulan terburu-buru. Ajarilah kami untuk pergi ke tempat di mana tidak seorang pun ingin pergi, untuk mengambil waktu agar memahami, untuk memperhatikan hal-hal penting, untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak berguna, untuk membedakan penampilan penipu dari kebenaran. Berilah kami rahmat untuk mengenali tempat tinggalmu di dunia, dan untuk mengatakan dengan jujur apa yang telah kami lihat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo untuk waktunya dan kesempatannya pada malam hari ini. Kita sudah berbincang dan mengenal lebih dekat seperti apa Hari Komunikasi Sosial Sedunia kali ini. Terima kasih juga Diandra. Ya, terima kasih juga buat yang sudah menyimak ya, menyaksikan dari tadi sampai dengan saat ini. Dan waktunya kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa lagi.
Kami dari Biro Komsos Keuskupan Maumere mengucapkan Selamat Hari Komsos Sedunia yang ke-55. Mari datang dan lihatlah.